Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmisa Fitri. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong. Saya bertugas di TK Negeri Pertiwi 2, yang mana hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah TK Negeri Pertiwi 2 mengenai pemimpin sebagai pengambil keputusan di sekolah. Saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pertiwi 2 bersama Ibu Gusti Ilhamiah. Kepada Ibu kiranya untuk memperkenalkan diri. Silahkan, Bu. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Ilhamiah, yang memimpin atau Kepala TK Negeri Pertiwi 2, di mana saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah memberi kesempatan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas diberikan juga kesempatan kepada saya dan kesediaan waktu Ibu pada hari ini untuk diwawancarai tentang pengambilan keputusan di sekolah. Untuk mempersingkat waktu, Bu, bisakah kita mulai saja kegiatan wawancara ini? Ya, silahkan. Oke. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu, ya, sehat aja. Amin. Sehat, alhamdulillah. Nah, dalam wawancara ini, Bu, ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu tentang pemimpin sebagai pengambilan keputusan. Yang mana pertanyaan pertama adalah, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar atau benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika. Dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar atau salah, atau bujukan moral, ataukah benar dan salah, dilema etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan bujukan moral antara benar sama salah. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta. Siapa yang terlibat menganalisis benar salahnya, membuat alternatif, solusi, dan membuat keputusan, kemudian memplikasikannya, serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi sebagai dasar dan pengambilan keputusan. Berarti kan dalam kegiatan kasus-kasus yang selama ini mengandung nilai kebajikan itu, Ibu sudah dengan cara menelusuri permasalahan dan mengidentifikasi permasalahan, Bu, ya? Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu? Menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlihat berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai
sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam doa. Mengidentifikasi masalah, tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Yang keempat nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dengan menelaah siapa yang terlihat sifat terlibat urgen kasus dilema dan pengambilan alternatif diskusi. Membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlihat. Berarti ibaratnya tuh kita Bu ya, sebelum mengambil keputusan itu kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi, apakah hal tersebut akan melibatkan terhadap terhadap teman, misalnya seperti teman sejawat atau teman-teman yang di sekolah Bu ya. Hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak yayasan, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan istimewa dari pihak pengambilan keputusan. Berarti Bu ya, untuk pengambilan keputusan ini sudah melibatkan, untuk pengambilan keputusan ini ada melibatkan beberapa pihak lainnya, seperti pemangku-pemangku yang ada di lembaga seperti yayasan, komite Bu ya, sama bersama guru, dewan guru. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur apakah itu seperti apa yang Ibu akan jalankan? Jika masalahnya biasa, maka langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin 3. Sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Seringkali dilakukan pada saat itu juga, tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Oke Bu, jadi penjelasan yang di poin 3 tadi itu yaitu identifikasi masalah tadi Bu ya, sama mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan agar dalam pengambilan keputusan itu tidak tidak merugikan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Selalu mengajak warga sekolah, wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan, pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari yayasan, serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan, wakil kepala sekolah, keluarga, dan pihak yang terkait dalam
sewaktu permasalahan. Oh, berarti faktor-faktornya sudah ditentukan Bu ya, yang ada di sekitar lingkungan sekolah ya. Seperti wakil kepala sekolah, keluarga, pihak terkait dalam suatu permasalahan tersebut, dan juga komite sekolah Bu ya. Ini yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di 5 etika ini? Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Keputusan pasti akan memiliki risiko. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi. Berarti Bu ya, inti dari pembelajaran ini menurut Ibu kita harus mengutamakan komunikasi Bu ya, bersama teman sejawat. Habis itu dalam mengambil keputusan itu terpenting adalah komunikasi, sebelum mengambil keputusan, agar apa yang diambil keputusan itu tidak akan menyakitkan, ibaratnya itu kan menyakitkan lah buat orang lain, tidak merugikan juga dengan orang lain. Nah, demikian Bu wawancara kita hari ini. Ulun banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semoga dari wawancara ini dapat bermanfaat dan menjadikan pembelajaran buat saya untuk ke depan nanti. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Demikianlah hasil wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pertiwi 2. Demikian kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Fitri, calon guru penggerak angkatan 11 yang bertugas di TK Negeri Pertiwi 2. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara mengenai pemimpin sebagai pengambil keputusan di sekolah. Saya hari ini akan mengadakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pertiwi 2, yang mana sekolahan ini dipimpin oleh Ibu Antum Atia, dan kepada Ibu dimohon kiranya untuk memperkenalkan diri. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas perkenalan dirinya. Saya ucapkan atas kesempatan ini saya banyak-banyak berterima kasih kepada Ibu telah bersedia untuk diwawancarai untuk kegiatan pengambilan keputusan di sekolah. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja kegiatan wawancara. Di dalam wawancara ini akan terdapat 8 pertanyaan, yang mana pertanyaan itu menyangkut kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah. Baik Ibu, kita mulai wawancaranya Bu ya. Selamat pagi Bu. Maaf nih kami mengganggu waktu Ibu pada hari ini. Seperti yang telah disepakati kemarin bahwa saya akan datang ke sini untuk mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan yang
selama ini dijalankan tentang kasus nilai-nilai kebajikan, saling bersinambungan, yaitu dilema etika sama benar. Bisa kita mulai Ibu dari sekarang? Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu lakukan di TK ini dan berbicara kepada saya. Silakan Bu. Oke. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, saya melakukan untuk melihat dari latar belakang dan penyebab dari kasus yang terjadi dan memahami kasus apa yang terjadi. Sehingga agar dalam mengambil keputusan atau mengambil cara sebuah masalah tersebut tidak merugikan hal lain. Jadi Ibu, dari keputusan yang selama ini yang diidentifikasi kasus diluangkan Ibu itu adalah kasus dari guru ya Bu ya? Iya. Jadi sebelum Ibu mengambil keputusan tersebut nih Bu, terkadang Ibu berkomunikasi dengan berbagai pihak agar keputusan yang diambil tepat dan tidak merugikan pihak lain. Bagaimana itu Bu? Di dalam mengambil itu saya akan meminta pendapat dengan pihak yang lain dan juga melihat kasus apa yang terjadi. Artinya kita bisa mencari latar belakang penyebab terjadinya kasus tersebut. Minta keputusan kepada guru lain, minta masukan sehingga kasus apabila kita mengambil keputusan jangan merugikan pihak yang mengalami kasus tadi. Pertanyaan kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau kasus tersebut kita melihat kalau sama-sama benar, jadi kita melihat apa yang lebih di apa namanya Kak, dalam apa yang lebih menonjol ya, dan juga dalam dampaknya itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Berarti kan ada sudah ada pengambilan keputusan yang Ibu lebih teliti lah, Ibu menitik beratkan pada dampak yang akan ditimbulkan untuk jangka panjang. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah untuk prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, tadi seperti yang dikatakan di awal, kita bermusyawarah dengan guru lain dan berkolaborasi dengan guru lain sehingga kita dapat mengambil keputusan itu tidak sepihak, artinya tidak mengambil keputusan melihat dari kondisi dan juga kita akan mempelajari apa dampak yang akan terjadi. Jadi di sini langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh Ibu, kemungkinan besar nih Bu lah langkah-langkah yang akan Ibu lakukan itu melibatkan orang lain. Habis itu mengambil keputusannya tidak secara langsung, ada komunikasi antara pihak lain seperti teman sejawat dan rekan-rekan di sekolah pula. Berarti di dalam langkah-langkah tersebut ada 5 langkah nih ya Bu ya yang Ibu lakukan dalam penyelesaian sebuah kasus. Pertanyaan berikutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang diperlukan dalam mengambil itu mengontrol perasaan dan pikiran agar sejalan dalam mengambil keputusan. Yang jelas malah tidak merugikan. Atau ibaratnya itu kita jangan berpihak kepada salah satu. Kalau ada kasus jangan berpihak, artinya kita mementingkan keadilan. Nah, jadi menurut Ibu nih hal yang paling efektif tadi sudah tidak ingin merugikan orang lain. Kemudian
Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Ibu untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut, Bu? Dilema etika tersebut. Hal-hal yang maksudnya Hal-hal yang apa saja yang selama ini nih merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambil keputusan dalam kasus dilema ini. Jadi hal yang merupakan tantangan bagi saya khususnya yaitu yang kasus yang dihadapi itu dia mengambil jalan terbaik di antara kasus yang sama, dan saya akan mengontrol tadi perasaan saya, artinya kita tidak tidak berlaku itu tidak ada, artinya kita menemukan perasaan yang terkontrol. Artinya jangan merasa kalau ini misalnya kita berikan lalu ada perasaan tidak enak teman-teman. Jadi dalam mengatasi semua kasus itu kita lihat fakta yang ada. Berarti harus diidentifikasi dulu, Bu lah. Mengambil keputusan untuk hal-hal yang sama nih, Bu, benar-benar memang terkadang sangat sulit ya, Bu ya. Kita harus mengambil keputusan yang diambil. Habis itu terkadang ada teman yang agak lebih dekat merasa tidak enak. Jadi kita harus profesional pula dalam mengambil keputusan tersebut. Kemudian, Bu, nih pertanyaan lagi, apakah Ibu nih memiliki sebuah kendala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal atau menyelesaikannya untuk prosedur dalam pelaksanaan penyelesaian masalah tersebut? Jadi untuk penyelesaian masalah kita tergantung dengan kasusnya. Apabila kasusnya kita anggap lebih berat, jadi kita memerlukan waktu yang agak panjang. Kita kan mencari dari dulu, menggali dari berbagai pihak, supaya ada masukan sehingga kita dapat keputusan yang lebih objektif. Apabila kasusnya lebih ringan, bisa kita laksanakan keputusannya mungkin di tempat itu. Jadi dilihat dari kasusnya dulu, Bu lah, apakah kasusnya itu ringan atau berat. Habis itu baru dapat menentukan apakah dapat mengambil keputusan untuk di tempat ataukah diberi waktu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya, kalau yang membantu dan mengambil keputusan dalam suatu kasus itu membantu dalam kerjasama dengan guru-guru, dan juga mungkin kita ada kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait sehingga dalam mengambil itu lebih objektif. Intinya pula ada faktor yang mempermudah lah untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah, dan ada hasil kesepakatan dari rekan sejawat, teman-teman di sekolah, guru-guru pula untuk hasil dari pengambilan keputusan tersebut. Jadi dalam pembelajaran yang saya petik dari suatu kasus, jadi dalam melakukan keputusan kita jangan hanya mengikuti atau menurut pendapat sendiri. Jadi kita harus meminta banyak masukan, terutama dari teman sejawat, teman kita di lembaga kita yang kita pimpin, sehingga tadi keputusannya jangan merugikan pihak yang ada kasusnya. Yang jelas pula dalam pembelajaran yang dapat dipetik itu tadi, kita dapat melakukan keputusan yang lebih komunikasi lah bersama teman-teman dan rekan-rekan sejawat. Untuk komunikasi adalah hal yang sangat penting pula dalam untuk pengambilan keputusan. Saya sangat berterima kasih bahwa Ibu dapat bersedia meluangkan waktu untuk saya dalam menjawab pertanyaan tentang wawancara hari ini yang terkait tentang kepemimpinan pengambil keputusan pada dilema etika di lembaga. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu yang Ibu berikan. Semoga
wawancara ini dapat bermanfaat dan memberi pembelajaran kepada saya agar dapat lebih belajar juga untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Nah, dengan berakhir demikian Bu wawancara kita, perlu diucapkan terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bu. Semoga apa yang Ibu lakukan ini dapat memotivasi guru-guru yang lain untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Oke, terima kasih juga Bu. Alhamdulillah, demikianlah hasil wawancara saya Rahmi Safitri, calon guru penggerak angkatan 11 bersama Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kelua, Ibu Antong Atiyah. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.